teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu Eka Septia. Kali ini kita akan membahas mengenai materi biofisika. Yang pertama kita akan membahas tentang sel. Yang pertama kita akan membahas asal kata sel. Sel itu apa sih? Sel itu berasal dari kata cellulae yang berarti kamar-kamar kecil. Nah, sel ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1635 hingga 1703. Nah, ilmuwan asal Inggris ini, ia mengamati sayatan tipis gabus di bawah mikroskop dan ia menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding. Nah, selanjutnya ia memberi nama ruang-ruang tersebut sebagai sel. Nah, mengapa sel disebut sebagai unit terkecil? Karena sel sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan peka terhadap rangsangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organel sel. Nah, yang pertama itu ada nukleus atau inti sel. Namanya saja sudah inti sel, berarti fungsinya dan kegunaannya adalah untuk mengatur segala aktivitas di dalam sel. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung komponen di dalam sel. Nah, yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma fungsinya sebagai tempat reaksi kimia loh, contohnya seperti glikolisis. Nah, yang keempat ada mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi untuk menggerakkan organel dan pembentukan silia dan flagel. Oh iya, selanjutnya ternyata sel itu terbagi dua loh. Ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Nah, apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki sistem endomembran, dan sel eukariotik sebaliknya, sel yang memiliki sistem endomembran. Ciri-ciri sel prokariotik, apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri sel prokariotik adalah yang pertama, memiliki membran plasma, memiliki nukleoid, DNA dan RNA, memiliki sitoplasma, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran tadi. Dan yang terakhir, sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukariotik. Nah, sekarang kalau ciri-ciri sel eukariotik. Ciri-ciri yang pertama, nukleoplasma dan sitoplasmanya ini terpisah. Yang kedua, mempunyai organel seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, dan kloroplas pada tumbuhan. Yang ketiga, bahan gen atau DNA-nya seperti pita ganda yang tersusun spiral, saling melilit atau disebut dengan double helix. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sel hewan. Sel hewan itu bentuknya seperti ini nih. Nah, apa aja sih struktur sel hewan tersebut? Sel hewan memiliki yang pertama nukleus atau inti sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga sitoskeleton, dan membran sel. Selanjutnya ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan terdiri dari nukleus, sitoskeleton, sitoplasma, membran sel, dan dinding sel. Di sel tumbuhan juga terdapat yang namanya plastida. Nah, plastida ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada leukoplas atau plastida yang tidak memiliki zat warna, dan kromoplas plastida yang memiliki zat warna. Nah, yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah dinding sel dan plastida tadi. Dinding sel itu tersusun dari pektin, selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang berfungsi untuk menguatkan sel tumbuhan, melindungi sitoplasma, dan membran sitoplasma. Pada beberapa sel tumbuhan, sel yang satu dengan sel yang lainnya dihubungkan dengan plasmodesmata.